Aris Carung. Aris, Ada bang, selamat malam bang. malam Islam Kristen. Eh, Kristen sih bang, cuman aku sama agama itu nggak terlalu ini sih bang. Cuman mau Oke, tanya aja. bertanya aja tentang Islam. Kalau nggak mau berdiskusi, tanya aja tentang Islam. Silahkan tanyalah yang sopan. Eh, Betul mencari kayak bentar. Betul mencari ilmu, jangan niatnya azas kebencian. Ya, Aris mencari ilmu, bertanya aja. Biar nggak iya naik iya darah tinggi ibu itu. iya iya. Ya, ibu ini nggak darah tinggi. Ya, Aku Ada cuman mau bunda, tanya sih bang. ada bunda. Sebenarnya nggak ini ya, apa namanya, nggak merujuk ke ini sih kak, apa namanya, Apa deh? ke satu agama lah, kayak misalnya Muslim kan. Cuman yang mau bertanya itu kan cuman dalam pikiranku aja ya. Udah tanya aja. Tapi kalau misalnya Tuhan itu ada kan, kenapa kok bisa ya Tuhan itu bisa membingungkan manusia yang dia ciptakan itu loh. Sedangkan sepemahaman saya dalam apa namanya, agama apapun itu ya, artinya adalah sosok pencipta itu yang mengendalikan semua manusia gitu loh. Gitu. Pertanyaannya kenapa nggak bisa mencipta Tuhan itu nggak mengajarkan satu ajaran aja gitu loh. Paham Oke, nggak sih terima maksudnya? kasih, bagus pertanyaannya, Iya, iya. paham. Ya, pertanyaan ini bagus teman-teman. Sebenarnya Allah itu cuma menurunkan satu agama saja, Dek. Tapi manusia yang memilih untuk mengingkari. Makanya Al-Quran katakan, saya bacakan dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 48, sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian, untuk menguji kamu terhadap apa yang telah Dia berikan kepadamu. Kalau semua orang ini Islam, lalu saya berdakwah sama siapa? Nah, kalau lagi pula waktu Adam datang mengajarkan kepada anaknya, baik di kitabnya Kristen dan di kitab Islam, yang mengingkari itu bukan ajarannya, tapi anaknya yang mengingkari ajaran Tuhan karena faktor keirian dan kedengkian. Yang satu bersedekah sedikit, yang satu bersedekah banyak, lalu Tuhan lebih mencintai sedekah yang banyak, iri, akhirnya dibunuh. Jadi perpecahan manusia itu bukan karena Tuhan, tapi karena manusia itu sendiri yang memilih untuk berpecah. Dan perlu kamu ketahui, inilah bentuk bukti bahwa Tuhan menciptakan kita nggak sama kayak robot. Kalau Tuhan mau menciptakan kita kayak robot, gampang aja. Contoh kayak malaikat itu kan nggak pernah bertengkar satu sama lain. Malaikat itu kecuali di Kristen ya. Kalau di Kristen itu malaikat ada berontak ya. Di Islam nggak ada ya. Malaikat itu adalah makhluk yang patuh, bukan sama kayak robot juga. Dia punya juga kehendak gitu, kehendak pribadi dia juga punya. Bukan kehendak ya, lebih tepatnya apa ya? Hawa nafsu kayak manusia itu dia nggak punya. Malaikat beda dengan manusia. Nah, Allah sudah punya makhluk begitu. Allah sudah punya makhluk yang tunduk patuh, semua melakukan perintah Allah saja tuh. Ya, malaikat namanya. Lalu Allah menciptakan, Allah kan punya kehendak. Masa kita ngatur Tuhan? Allah menciptakan manusia yang bisa memilih, punya kognitif, punya prefrontal cortex. Apa prefrontal cortex? Salah satu alat organ kita yang di depan ini yang bisa mengambil keputusan mau ikut ke kanan, mau ikut ke kiri, mempertimbangkan segala sesuatunya. Maka ketika ada satu gepok duit di atas mejamu, maka Tuhan ciptakan kamu pakai akal, kamu punya hati. Hati nuranimu dikasih Tuhan loh. Ini ada duit orang nih, duit masyarakat nih, kamu adalah pegawai pemerintah. Maka Tuhan memberikan kamu kepada dua jalan. Satu apa? Ambil ini duit, senangkan dirimu. Atau kembalikan duit masyarakat ini, maka kamu adalah orang yang tunduk patuhkan dan takut kepada Tuhan. Kamu yang memilih. Nah, sama ketika Nabi diutus kepada suatu kaum, tidak semua orang percaya kepada Nabi itu. Kenapa? Contoh, Yahudi atau Bani Israel itu menolak Nabi Isa atau Yesus gara-gara mereka tuh egois. Mereka nggak mau menerima Nabi dan Rasul bukan dari keturunan mereka. Mereka tuh menganggap keturunannya aja yang hebat. Ya, jadi orang Yahudi itu menganggap Tuhan itu cuma mencintai nenek moyang mereka aja. Jadi kalau ada Nabi dari bangsa lain mereka tolak. Nah, Nabi Isa dalam Islam dituduh sebagai anak hasil perzinahan karena lahir dari seorang perempuan yang tidak punya suami.
Dan dalam iman Kristen, Yesus disalib itu bukan karena dia salah, karena Pontius Pilatus mengatakan dia tidak berdosa, tetapi dia dibunuh karena keinginan orang Yahudi yang memang tidak percaya kepada dia sebagai Mesias, karena tidak mengikuti kriterianya orang Yahudi. Artinya bukan Tuhan yang membuat kita ini berpecah-pecah, bukan, tapi Tuhan mengizinkan kita berpecah. Kenapa? Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah ciptakan surga dan neraka. Artinya Tuhan sudah tahu kalau dia ciptakan manusia, nanti ada yang memilih masuk neraka, ada yang memilih masuk surga. Bahkan dalam Islam, Allah membesarkan porsi neraka karena ternyata manusia yang diciptakan Allah ini lebih banyak memilih untuk masuk neraka. Coba kamu lihat sepanjang sejarah. Mulai dari Yesus muncul ke dunia, berapa banyak pembunuhan sadis terjadi. Kehancuran Yerusalem atas pembunuhan dari Raja Titus. Kejahatan yang luar biasa. Perang salib, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Betapa banyak manusia yang pengen menguasai negara orang lain untuk memuaskan hawa nafsunya. Kolonialisme. Orang-orang itulah yang kafir kepada Allah dan plus mereka berbuat biadab menggunakan agama mereka, yaitu Kristen. Pakai doktrin interkaitera, di mana bula kepausan yang dikeluarkan oleh Paus Alexander mengizinkan Portugis dan Spanyol untuk menjajah negara-negara di luar Kristen. Keluar doktrin Dum Diversas, yaitu doktrin perbudakan abadi, di mana Paus Alfonso kelima mengizinkan Raja Portugal kelima yang bernama Raja Nicholas untuk menjajah dan memperbudak orang-orang Islam, bahkan mengambil istri-istri mereka. Harta bergerak dan harta tidak bergerak, ambil, sikat. Artinya kejahatan manusia itu bukan Tuhan yang kau jahat, tidak, tapi Tuhan selalu memberikan petunjuk. Contoh, ketika Musa diutus, Bani Israel ingkar, maka Tuhan mengutus lagi nabi sampai kepada Isa. Perhatikan baik-baik. Sampai di Isa, ternyata sebelum Nabi Isa turun, sudah banyak nabi-nabi yang coba dibunuhi sama Bani Israel. Apakah masih pantas Allah memberikan kesempatan kepada orang Bani Israel ini untuk bertobat? Diutus nabi dibunuh, berkali-kali Allah kasih kesempatan mereka bertobat. Di sisa terakhir Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, mereka rencanakan untuk dibunuh. Maka wajar Allah tak lagi memberikan kepada mereka nabi. Kenapa? Udah berkali-kali nabi diutus kepada mereka. Bahkan saking biadabnya Bani Israel, mereka yang mengklaim orang pilihan Tuhan, diutus banyak nabi, gak tobat sampai sekarang. Malah mereka yang paling banyak merusak itu. Gaza itu mereka hancurkan. Sistem perbankan mereka kuasai. Mereka jadikan orang budaknya. Sistem Swiss itu kan dari mereka itu. Nah, oke, bahkan nama mereka gak boleh disebutkan nih di TikTok dan di YouTube nih. Bahaya teman-teman. Kenapa? Karena mereka punya power untuk menghancurkan negara dan daerah. Karena mereka gunakan sistem keuangan, mereka pegang. Zionis atau orang-orang Israel sekarang yang kalian lihat itu, bahkan mereka terang-terangan di hadapan kita semua membunuhi anak kecil yang kalian anggap sebagai apa? Mengambil alih tanah mereka yang dijanjikan Tuhan. Nah, coba kalian perhatikan, nabi-nabi diutus kepada mereka berulang berkali-kali, sampai sekarang kelakuannya biadab juga. Kalian diludahi sama mereka. Nah, coba kalian perhatikan, sekali nabi turun di tanah Arab, perhatikan baik-baik, wajarlah Allah tidak lagi mengutus nabi setelah Nabi Muhammad. Ternyata ketika nabi ini hadir di Jazirah Arab, perhatikan baik-baik, Arab yang penuh dengan kejahilan, penyembahan kepada berhala, telanjang bulat ketika tawaf. Coba lihat Arab sejak munculnya nabi itu sampai detik ini menjadi tempat beradab, di mana di situ seluruh manusia datang untuk menyembah kepada satu Tuhan, dan mereka tidak saling baku hantam, saling bunuh-bunuh hanya karena beda bacaannya. Kok beda Qurannya? Padahal imamnya cuma satu. Coba perhatikan, kalian Kristen nggak bertemu aja di Vatikan, kalian saling bunuh. Bayangkan, setiap hari orang dari luar Afrika, Eropa, Asia Tenggara dengan berbagai macam kelakuannya, banyak juga yang biadab orang Islam ini loh, datang ke Mekah. Ada kalian dengarkan pembunuhan seperti yang terjadi Inkuisisi Spanyol di Mekah? Inilah bukti bahwa tanah ini diberkati Tuhan. Ya, kita tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang dapat ya mempertontonkan aslinya siapa di tanah Mekah, dengan ada yang gila di situ, ada yang teriak-teriak di situ, ada juga yang berbuat kurang ajar, ada. Tapi itu cuma skala kecil.
Bahkan kalau dalam 100 tahun sekali kejadiannya, 2 kali kejadiannya. Tapi coba perhatikan, Vatikan dilanda skandal keuangan bekerja sama dengan mafia. Baru kemarin Irlandia ditemukan 796 mayat anak-anak di gereja, di asrama yang dikelola gereja Katolik. Perhatikan baik-baik. Ketika Bani Israel diutus nabi nggak tobat, maka wajarlah Allah pindahkan kemuliaan itu ke tanah Arab, karena ketika tanah Arab sekali diutus nabi langsung tobat semuanya. Arab itu mayoritasnya Islam, Kristen mayoritasnya di Yerusalem enggak. Justru Yerusalem itu mayoritasnya Islam. Artinya cara berpikirnya saudara-saudara kita Aris Encarung ketika bertanya, ya kan Tuhan berkehendak, kenapa nggak ciptakan aja kita satu kaum? Itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Karena Allah menghendaki kita itu memang berbeda-beda supaya kita saling menjadi ujian. Contoh, kalau seandainya semua orang kaya adikku, kepada siapa lagi kita bersedekah? Nggak ada gunanya kita bersedekah. Kan kita dapat pahala. Kenapa kita dapat pahala ketika bersedekah? Karena kita mengeluarkan empati kepada orang susah. Kenapa kami dapat pahala berdakwah kepada orang belum beragama? Karena Allah melihat empati di dalam hati kami, nggak mau orang Kristen ini masuk neraka kekal. Makanya kami belajar kuliah untuk mengajak kalian kepada jalan yang benar. Kami nggak mau kalian menjadi biadab seperti pendahulu kalian, menjajah, inkuisisi, perburuan penyihir. Kami nggak mau. Inilah bentuk bukti bahwa ketika kalian jadi Kristen, kalian itu adalah ujian bagi kami. Makanya kan Allah bilang itu, supaya kita menjadi ujian satu sama lain. Nah, dengan kamu sebagai orang non-muslim, Dek, itu justru menunjukkan bahwa umat Islam ini adalah umat yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kami tidak diajarkan untuk membunuh kamu tanpa alasan. Makanya Rasulullah bilang, tidak ada paksaan dalam agama. Sanggup nggak Tante Mika ini menjalankan itu? Buat apa dikasih hukum? Nggak ada paksaan dalam agama. Lanjut tanya. Tapi ternyata nggak ada yang perlu diajak beragama, gitu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Makasih jawabannya, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak. Untuk ini ya, apa namanya, masuknya agama di Indonesia itu kira-kira awal mulanya gimana tuh, Kak, ya, kalau boleh tahu? Ada 4 teori. Ada yang namanya teori masuk dari kalangan orang Gujarat. Pembawa teorinya itu seperti Snok Horgonye. Dia mengklaim bahwa, kalau nggak salah Snok Horgonye yang teori Gujarat, dia mengatakan bahwa Islam itu masuk dari orang-orang India yang datang berdagang ke Indonesia. Ada juga namanya teori Cina lah, ada 4 teori itu. Nah, teori ini dibawa oleh orang-orang yang mencari tahu. Tetapi 4 teori ini semuanya sama. Tidak ada satupun yang mengatakan Islam masuk dengan kekerasan. Keempat teori ini justru menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara berdagang dan menikah. Tapi yang paling banyak itu berdagang. Memang kami berdakwah itu dengan cara boleh berdagang. Misalnya saya nanti mau datang ke Eropa misalnya, mau mencoba berdiskusi dengan Eropa. Yang saya lakukan pertama sekali apa? Saya buka restoran dulu, jualan dulu. Nanti ketika saya sudah berkomunikasi, baru saya tunjukkan akhlak saya sebagai muslimah. Baru kemudian saya berdakwah. Wahai saudaraku, siapa yang bilang Yesus Tuhan? Nah, begitu cara berdakwah. Nggak ada tembak orang, matikan orang, jatuhkan bom, bunuh, jajah. Nah, beda dengan Kristen masuk ke Indonesia. Itu melalui misionaris dari Jerman yang ditunggangi oleh Belanda, bahkan saling menunggangi. Namanya adalah Zending. Kalau dari Jerman namanya Rheinische Mission Gesellschaft, yang dilanjutkan oleh HKBP sekarang. Dan di antara para misionarisnya itu bahkan ikut berperang melawan pribumi ketika mau meminta Belanda menganeksasi wilayah Selindung dan Toba. Ya, VOC punya organisasi penginjilan namanya Zending. Penginjilan di Jerman punya organisasi namanya Rheinische Mission Gesellschaft. Nah, salah satu penginjil dari RMG ini namanya Nomensen. Kamu kalau jalan-jalan ke Sumatera Utara tuh ada patungnya gede tuh. Nah, Dr. Uli Kozok membuat buku pernyataan bahwa ternyata Nomensen ini adalah orang yang meminta Belanda untuk menganeksasi, mencaplok wilayah Selindung dan juga Toba. Beda dengan masuknya Islam. Islam masuk ke Indonesia dengan damai, berdagang, membawa produk, menunjukkan akhlak. Kalau Kristen dengan jajahan, gitu.
Oke, Lanjut. baik. Udah sih Kak, itu aja. Udah. Oke. Oke, thank you ya Terima Bang. kasih Oke, Aris. oke. Kapan-kapan kalau mau bertanya tentang Islam silakan naik lagi. Oke, siap Ya, Bang. kalau Ya. bertanyanya dengan sopan dan santun, kami akan menjawab dengan sopan dan santun. Terima kasih Oke, baik. atas Aris berkunjungnya ke rumah Bang Yonatan Nandar. Semoga keluarga Aris dan Aris di sana sehat-sehat selalu. Oke, amin Bang. Thank you, thank you. Oke. Iya. Oke. Roma. Assalamualaikum, Tante Mika. Waalaikum. Waalaikum. Kemana aja Roma nggak pernah Bunda nampak? Rifa, Bang Kang Yonatan. Roma kemana aja nggak pernah nampak? Hmm? Aku aja nggak dinaikin sama si Rifa ini. Iya, karena masih Nggak ada. botol. Dah, tanggapi tema, Roma. Tanggapi tema atau bertanya. Tanggapi tema. Iya, mau tanggapi tema boleh, mau bertanya boleh. Yang Kalau mau bijak diskusi, ya baca temanya. Siapa tertulis di sana? Siapa yang dimaksud yang bejat? Daud, Hosea, rata-rata kan nabi-nabi di kitab kalian bejat semua. Yakub, Hosea bersundal, Daud ngambil bini orang, Yakub menipu. Yakub bukan nabi di agama kalian kan? Ya udahlah, Yesaya telanjang bulat selama 3 tahun. Pokoknya kelakuan di dalam agama kalian nabi-nabinya amoral semua rata-rata. Makanya aku bertanya, kalau kelakuan nabi-nabi di kitab kalian bahkan ditegaskan dalam Yeskiel pasal 14 nomor 3 dikatakan bahwa nabi-nabi Israel itu seperti anjing hutan, tapi dibuatlah konteksnya sama orang Kristen sebagai nabi palsu. Kenapa kalian itu masih saja mengakui mereka sebagai nabi? Apakah memang tidak ada standar moralitas sebagai seorang nabi di agama kalian gitu loh? Standar moralitas nabi di agama kalian apa? Coba itu aja. Ada nggak standar moralnya? Kalau di dalam agama kami nih, nabi-nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan maksiat dan juga syirik. Maksum mereka. Nah, nabi-nabi di kitab kalian itu terjaga nggak? Memang bejat kelakuannya atau gimana? Silakan Roma. Oh, ini fitnah yang kejam ini. Loh, Daud ngambil bini orang, Hosea bersundal disuruh Tuhan. Gimana sih? Nabi-nabi di kitab kalian itu nabi siapa namanya itu yang bisa bicara dengan keledai itu, keledai jadi bicara itu juga ternyata Loan. nabi palsu. Loan. Ada Tuhan Bileam. Ada Tuhan berfirman kepada Bileam loh. Tapi Tuhan aja berfirman kepada Bileam, atau Bileam menurut Kristen nabi palsu. Agak bingung saya ini antara nabi palsu dengan nabi nggak palsu. Di Kristen nggak bisa bedain. Yeskiel pasal 14 nomor 3 coba dibaca. Seperti anjing-anjing Oke, jadi saya hutan jelaskan nabimu ya. ya Israel gitu. Apa yang mau dijelaskan? Saya mau kamu bertanya, bukan malah ngejelasin. Ini bantah. Kalau ini dibantah, misalnya, oh tidak, Iya, Nabi Israel itu dijelaskan. suci. Nabi Israel tidak pernah ngambil bini Iya. orang. Nah, kan Iya. gitu. Ya, tapi begini. Adapun memang ada tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip bejat, oke, nggak apa-apa, oke kita terima aja. Tapi tentu Ya hal udah, kalau itu gitu ngapain dituliskan diskusi dalam lagi? kitab suci. Udah nggak apa-apa. Kami nggak tanya Enggak, kenapa Tuhan, supaya tidak bro. salah persepsi. Teman-teman Supaya bentar jangan dulu, saya tanya yang di kemudian bawah dulu. kalian Sebentar, saya tanya. framing-framing. Sebentar saya mau tanya di bawah. Supaya nggak framing-framing Teman-teman, gitu. sebentar saya tanya dulu netizen. Kan ini nonton yang banyak nih. Teman-teman di bawah mau mendengarkan nggak kenapa Tuhan Kristen menuliskan nabi-nabinya bejat dalam ini? Kalau kalian mau dengerin, saya suruh dia ngomong. Kalau nggak, soalnya saya nggak mau dengerin. Kalian mau dengar? Coba di bawah ketik mau gitu. Tidak, mau si Tuh, cek mau serang, tuh, mau mau tuh, satu, mau kan? 2 mau si backspace, bentar 3 lebih banyak yang tidak ya. Tapi ya udahlah, karena udah 3 orang yang mau, oke. Ini aku nggak nanya ya, aku nggak Jadi pernah gini. bertanya kenapa Tuhanmu, aduh. Kamu sendiri ya yang menjelaskan Oke. ya. Ingat ya, saya nggak nanya, Oke. Mika nggak nanya, Inanar nggak nanya, kami nggak nanya. Kamu aja yang pengen menjelaskan, silakan. Oke. Jadi Alkitab menulis kisah dari orang-orang atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab bukan bermaksud untuk memuliakan manusia, bukan, tetapi untuk memuliakan Allah yang penuh kasih karunia dan pengampunan. Jadi ketika Alkitab menceritakan tentang kelemahan dari Yakub,
apa namanya tuh, perbuatan Daud, ya, perbuatan anak Lot, itu bukan untuk meniru mereka, melainkan untuk menunjukkan bahwa orang pilihan Allah pun membutuhkan anugerah dan pengampunan dari Allah. Ya. Coba saya tanya dulu, Roma. Roma pasal 3 ayat 23. Bentar, Roma. Sebab semua orang telah berbuat dosa. Ya, gimana? Roma, saya mau tanya sama kamu. Kitabmu menuliskan kebejatan nabi-nabinya karena ini dan itu. Kamu tahu dari mana itu? Siapa yang ngasih tahu sama kamu? Aduh, Kalau macam-macam kitabmu saya. dituliskan Gimana? gini loh, kamu kan bilang gini, kitab saya menuliskan ini dan itu karena begini-begini. Pertanyaannya, tahu dari mana? Kamu penulis kitabnya. Karena kenapa saya bingung ini? Kamu bukan Tuhan, kamu bukan penulis kitab itu. Yang tahu kenapa kitab itu ditulis adalah penulis kitabnya. Dan yang tahu kenapa Tuhanmu membuka aib para nabi-nabinya, itu Tuhanmu yang tahu harusnya. Tapi kok kamu tahu? Tahu dari mana itu, Roma? Kalau Tuhanmu membuka aib para nabinya supaya Dari tidak pendeta ditiru, lah. tahu dari mana? Dari Pendeta tahu dari mana? Pendeta tahu dari mana itu? Ya, mereka kan punya karunia untuk memaknai ayat-ayat kitab suci itu. Oh, dari Roh Kudus. Ya itu Itu yang namanya kami yakinkan. asumsi. Benar. Bukan asumsi. Ini kenapa saya bilang Komal Yonatan Nandar ini adalah komal edukasi. Ciri-ciri informasi itu dikatakan edukatif. Yang pertama, punya literatur. Yang kedua, rasional. Yang ketiga, bermanfaat. Yang keempat, memang itu mempengaruhi peradaban. Tapi kalau tidak masuk dalam kriteria ini, dan ini hanyalah asumsi yang tidak ada gunanya, maka ini kita sedang tidak edukasi, tapi kita sedang mengizinkan Roma untuk mendongeng dan berasumsi, lalu kita buang waktu. Kasihan mereka yang punya kuota. Makanya saya bilang gini, Roma. Asumsi Uniriva. Ya udah, Kan sekarang saya tanya. ada Dari referensi mana dalil. kamu tahu? Kamu bilang dari kuasa Roh Kudus. Itu kan klaim. Kalau saya bilang saya lebih bisa memahami kitab kamu karena Tuhanmu ada dalam diri saya, gimana? Percaya nggak kamu? Ya, Anda percaya oleh karena kamu. Ya sama, saya juga nggak percaya sama omonganmu itu. Enggak, maksudnya. Ngapain saya percaya? Jangan Saya kemudian tidak akan, mispersepsi bentar. gitu loh. Saya tidak akan Jangan bisa kemudian membantah. orang atau teman-teman di Sebentar. bawah, ya. Bro, saya tidak bisa membantah ketika omongan itu didahului oleh data. Tapi ketika kamu bicara, kenapa kitab saya membongkar aib nabi-nabinya karena ingin begini, dari mana kau tahu? Iya, pendeta saya. Kenapa pendeta kau tahu? Karena dia punya ilham Roh Kudus dan bisa memaknai. Aku lebih punya Roh Kudus lagi daripada pendeta kau. Kenapa bukan aku yang ngomong? Kok kau yang harus ngomong? Jadi kalau ini namanya kita sedang membuang waktu untuk mendengarkan asumsi liar, tidak edukatif. Edukasi itu adalah sebuah, ya, komunikasi edukasi itu adalah sebuah komunikasi yang menggunakan kaidah dan metodologi ilmiah. Contoh, ketika ditanya sama saya tadi, Uni, kenapa Tuhan tidak menciptakan satu kaum saja? Metode saya yang pertama adalah menggunakan literatur kitab suci dulu. Karena saya tidak mungkin tahu apa yang saya tidak tahu. Saya diberitahu dulu baru saya tahu. Nah, kenapa Tuhan begini dan begitu? Saya tidak mungkin tahu. Yang tahu kenapa Tuhan begini dan begitu ialah Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan yang harus menjawab. Maka Tuhan menjawab di mana? Saya bukan nabi, saya tidak mungkin ketemu Tuhan. Maka Tuhan menjawab menggunakan perantaraan nabi dengan membawa kitab suci. Maka tadi saya menjawab menggunakan data kitab suci saya. Anda tadi menjawab pakai apa? Pakai pendapat pendeta. Terlalu kau. Terlalu. Kami dipaksa mendengarkan asumsi yang tidak ada datanya. Ani, Saya persingkat saja ya. diam dulu Ani. Biarkan yang lain. Ani bertanya saja, jangan menjelaskan karena Ani tidak layak. Ani menjawab aja ya. Bertanya aja. Aduh, ribet. Kalau Roma jadi Ani ini ribet, teman-teman. Jadi Ani Kita apa lagi? sapa yang lain dulu. Kita sapa yang lain. Roma sini aja duduk. Jangan kemana-mana. Jangan kamu Diam dulu, gosip Roma. ke komal orang. Sini aja. Ya, sini aja kau. Pats.
Gosip Fat. ke rumah orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan? Ya, alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali, Bang. Kami suka nonton bareng Unirfil dengan Ya. adanya seperti ini. Kami selalu sedih dan kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah bahwa ada apologet yang mendalamkan agama Islam, agama kita semua. Kami suka nonton bareng tiap malam, tiap hari. Kami bersedih, Uni. Dan juga di samping itu kami mendapat ilmu yang lebih yang menambah keislaman kami. Di situ kami Alhamdulillah. bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ya kami juga Semoga bermanfaat. Doakan saya terus sehat ya. Pasti, Doakan pasti, saya, doakan pasti. Nandar, doakan Mika Semuanya, supaya kami semuanya. istiqomah. Semua apologet doakan Pasti, semoga mereka pasti. istiqomah. pasti. Ya, Iya, support kami pasti. dengan doa. Ketika kami Pasti. didoakan, bisa jadi doa Anda itu menembus langit karena mungkin Anda adalah orang yang dicintai oleh Allah, sehingga ketika Anda berdoa untuk kami, doa Anda diijabah oleh Allah. Bisa jadi kami adalah orang yang terlihat baik, tapi sesungguhnya kami bukan orang baik, sehingga mungkin kami berdoa belum diterima oleh Allah karena banyaknya maksiat yang kami lakukan. Maka kita saling bersinergi di sini. Kalian doakan kami pun mencoba apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Amin ya Kami Allah. selalu berdoa. Yes. Kami Izinkan saya selalu bertanya, berdoa boleh? semua apologet. Nanti Roma, diam dulu. Ya, Islam. makasih Bang Fat, kita lanjut diskusi ya. Baik. Ya, udah, makasih itu Bang aja. Fat. Baik. Sehat selalu di sana sekeluarga, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahmad Fauzi. Saya Sabar dulu Roma. Ahmad Fauzi. Oke, izinkan saya turunkan. Oke, Roma, bertanyalah kau baik-baik agar terima baik. kebenaran Saya itu. akan bertanya langsung ke jantung iman Anda, ya. Oke, saya bertanya ya terkait dengan junjungan Anda, Nabi yang Anda muliakan, yang Anda tinggikan. Oke, Rifa, coba jawab pertanyaan saya berikut ini. Mengapa Nabi Anda menikahi Aisyah yang masih anak kecil? Kamu Oke. coba lihat Sahih Bukhari 5133. Apakah ini mencerminkan moral seorang utusan Allah? Jawab. Oke. Pertanyaan kamu ini sudah saya jawab tadi. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah? Saya sudah menjawab tadi, tapi mungkin kamu belum masuk. Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu wanita cerdas. Di antara istri-istri Nabi, mereka itu tidak sama seperti Sayyidah Aisyah. Dalam ilmu Islam ada yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur hukum-hukum tentang kehidupan beragama kami dan bersosial kami dalam Islam, di mana ilmu ini adalah ilmu yang berbeda terkadang antara laki-laki dan perempuan. Contoh, fikih perempuan dengan laki-laki itu ada perbedaan. Kami bersucinya kami itu beda dengan laki-laki. Kami ada yang namanya itu adalah mandi wajib ketika setelah datang bulan. Ada kami diajarkan cara memperlakukan tubuh kami ketika kami setelah berjima ataupun setelah datang bulan. Maka Sayyidah Aisyah dinikahi salah satu hikmahnya oleh Rasulullah adalah menjadi guru bagi kami para perempuan, supaya ketika kami bicara tentang alat vital kami bagaimana memperlakukannya dalam Islam, tidak kami tanya kepada laki-laki, tapi kami tanya kepada perempuan. Itu salah satu hikmah kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menikahi Sayyidah Aisyah itu justru menunjukkan akhlak Nabi kami mulia. Kenapa? Sayyidah Aisyah aja yang kalian bilang bocil dan korban pedofil aja mengakui bahwa suaminya adalah laki-laki yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Bayangkan loh. Kalian kan tuduh Sayyidah Aisyah itu korban pedofil. Si korbannya aja memuji suaminya. Gitu loh. Inilah bukti Nabi kami bahkan menikahi anak kecil pun anak kecilnya tidak menjadi korban, bahkan tumbuh menjadi ulama besar. Daripada punya Tuhan temenan sama lonte, dicium kakinya sama lonte, saya lebih memilih Nabi yang menikahi anak kecil, dan anak kecil ini tumbuh menjadi wanita hebat, karena pasti laki-laki ini hebat, karena dia gembleng lah perempuan ini menjadi wanita luar biasa. Saya nggak mau punya Tuhan, katanya nggak punya istri, katanya nggak suka cewek, tahu-tahu ciuman sama lonte, dicium lagi kakinya sama lonte. Ah, itu saya nggak suka. Gitu. Nih.
Begitu. Seperti itu ya, saudaraku. Oke, baik ya. Jadi Nih bentar. Saya tunjukkan kepada kamu nih pembuktiannya ya. Nih. Ini nabi saya disaksikan sendiri oleh istrinya nih yang bilang nih. Ini istrinya yang kalian tuduh sebagai korban pedofil ya. Ini Sayyidah Aisyah, ini istri nabi saya nih. Kalian kan tuduh dia korban pedofil nih. Tapi apa kata dia tentang suaminya? Nih. Ya. Aisyah menjawab, ya, akan tetapi beliau adalah seorang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian. Atau beliau adalah seorang yang paling kuat menahan nafsunya dari kalian. Keren nabi saya loh. Nabi saya istrinya bocil, cantik, cerdas. Itu nggak dihabisi sama dia. Bahkan istrinya yang bilang, Nabi kalian itu adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Suami beliau sendiri yang bilang loh. Tapi ada Tuhan katanya nggak suka sama cewek. Giliran dicium lonte, diam aja. Di mana itu moralitasnya itu? Kan begitu perbandingannya. Kalau saya mah, Nabi saya nih keren banget nih. Anak kecil aja di bawah pengawasan dia langsung tumbuh jadi wanita hebat, berilmu, menjadi ulama. Aku yang herannya ya Roma ya. Nabi kami sah menikah di mata Tuhan, kenapa kau permasalahkan? Sementara Nabi kau banyak berzina, kau nggak pernah pertanyakan itu. Nggak pernah kau permasalahkan. enggak, Bahkan diambilin Bang. lagi sama Tuhan loh. 2 Samuel pasal 7, 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Bahkan diambilin bini orang loh. Gini Roma, bentar aja masuk Roma, bentar aja ya. Nabi kami menikah keluarga perempuan tidak permasalahkan. Nabi kami menikah warga di sekitar tidak permasalahkan. Nabi kami menikah keluarga Nabi kami tidak permasalahkan. Nabi kami menikah istrinya yang lain tidak permasalahkan. Nah, kamu kenapa ada nabi yang berzina, yang bersundal, yang mengambil bini orang lain pun kamu tidak permasalahkan ini? Bahkan Ishak itu menurut Rashi menikahi istrinya Ribka di usia 3 tahun loh. Bahkan di Yahudi sendiri halakahnya boleh mengawini anak kecil umur 3 tahun dengan memasukkan jari ke dalamnya. Kecuali ketika Nabi Muhammad menikahi Bunda Aisyah, keluarganya nggak terima. Warga Abu Jahal, sejahat-jahatnya Abu Jahal, tidak mempersalahkan pernikahan Nabi. Aku tunjuk umur 6 tahun di zaman dulu itu nggak umur 6 tahun seperti sekarang. Ya, ini aku tunjukkan data. Ya. Nih, aku tunjukkan data aja. Ya. Bahkan ya, ini masih di zaman kita. Di zaman kita, ntar ini aku gedein punya dulu. Di zaman kita, anak SD itu badannya udah segede gaban loh. Nih, data ya. Anak SD udah segede gaban, apalagi zaman Nabi Muhammad. Ini kita menggunakan logika. Tadi jangan samakan anak umur 6 tahun sekarang dengan anak umur 6 tahun zaman dulu. Anak SD di zaman kita yang sekitar 50 tahun yang lewat seperti anak SMA badannya. Nah, yang harus kamu pahami itu ketika ada nabi yang berzina yang diizini oleh Tuhan tanpa dosa. Bahkan Tuhan yang ngasih. Bahkan Tuhan yang ngasih. Begitu Roma. Cukup Roma, silakan bertanya aja. Oke. Jangan itu aja perasaan aku itu padahal udah dijelaskan loh. Begini. Udah sering diskusi. Ya, jadi begini. Kalian kan meyakini berdasarkan iman kalian bahwa junjungan kalian ini merupakan suri teladan karena dia adalah utusan dari Sang Ilahi atau ya Allah gitu ya. Tetapi bagaimana sosok atau orang yang kalian anggap sebagai suri teladan ini ya yang konon katanya sudah berusia 53 tahun kemudian melakukan hubungan atau melakukan bentar. Ya, nggak apa-apa Mikabir. Nggak apa-apa. Lanjut aja. aktivitas
aktivitas seksual dengan anak berusia 9 tahun. Oke. Saya tanya. Kalian menyebutnya sebagai suatu tindakan bermoral tinggi dan teladan bagi umat manusia. Oke, saya tanya sama kamu. Gimana ceritanya gitu loh? Enggak, saya tanya sama kamu. Tunjukkan satu literasi. Sebentar dulu. Saya minta parameter itu harus ada data. Misalnya ini nih. Tunggu dulu. Tunjukkan saya di dalam pertanyaan saya supaya clear. Ya, saya selesaikan. Nah, kira-kira tindakan yang seperti itu kalau dilakukan di zaman sekarang ada nggak satu negara saja saya yang jawab. melegalkan tindakan apa tersebut? Kalau seandainya Anda lakukan, Tante Mikana. Aduh, Anda panjang lakukan kali, tindakan udah itu nanya zaman aja. sekarang, Saya tanya Anda sama kamu. menikahi Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Gadis cilik 9 umur 9 Tahun berapa? Apakah tahun itu berapa akan negara ini? Udahlah, banyak kali cerita kau. Aku Akan direstui? mengizinkan kau. Aku menjawab dengan cara bertanya. Kristen-Kristen yang mengkritisi pernikahan Rasulullah, coba kalian tunjukkan di kitab kalian itu larangan menikahi bocil dulu lah. Ya, itu satu. Yang kedua, coba kalian tunjukkan tahun berapa pernikahan wanita diatur dalam undang-undang. Coba tahun berapa. Maka ketika kalian sudah menjawab, pertama ada di kitab kau. Kalau tidak ada di kitab kau larangan menikahi bocil, berarti agama kau nggak ada adab. Berarti kau komplain ke agama kau dulu. Kalau di kami ada aturannya, menikahi wanita itu harus balik. Balik itu ditandai dengan fase menstruasi. Nah, agama kau berarti kau kritisi. Agama kau nggak ada adab. Gara-gara agama kau lah itu nggak ada aturan pernikahan, makanya banyak bocil dinikahi sama raja-raja Inggris dulu. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kau mengkritisi pernikahan nabiku, kutanya sama kau, Indonesia ini menentukan pernikahan perempuan itu tahun berapa di awal pertamanya? Coba kau jawab itu. Buka mic-mu. Nggak usah banyak cerita, nggak usah bertele-tele sama aku. Rifa, panjang kali ceritamu. Nggak harus diatur juga, orang udah pada tahu bahwa ya dilarang menikahi gadis cilik. Sejak kapan? Gini, di mana tertulis di kitab kau ada larangan menikah jadi cilik? Diam dulu. Ini nih kutunjukkan sama kau. Inilah biadabnya Kristen ini. Kristen. Diam dulu. Ini buktinya dibolehkan. Kok nggak dibolehkan? Pendusta kau. Kau sendiri dapat kitab dari Yahudi. Yahudi sendiri mengizinkan anak umur 3 tahun di papap, vaginanya disodok. Nih kau tengok nih, nenek moyang Tuhan kau kelakuannya. Ribka dinikahi usia 3 tahun. Masa kau bilang nggak boleh? Yahudi saja boleh menyodok anak 3 tahun. Kau Kristen kan, agama kau dari Yahudi. Kok kau pula yang bilang nggak boleh? Bahkan kalau kau tengok, bukan framing, nenek moyang Tuhan kau. Diam dulu, ini fakta. Rashi, diam kau. Kau Kristen ini enggak. Gini loh, Kristen yang nggak ada adab. Kau dapat kitab dari Yahudi. Yahudi ini Rashi, ini tokoh Yahudi ini. Yahudi berkata apa? Jadi Ishak saat berusia 37 tahun itu berhubungan seksual dengan bayi 3 tahun balita. Kok kebayang nggak itu? Bukan mendesah dia, mengoek dia. Ketika disodok barangnya bukan kebayang nggak kau itu? Dan itu kelakuan nenek moyang Tuhan kau. Kelakuan nenek moyang Tuhannya. Aduh, aku lagi diam dulu. Aduh, saya lagi sedang berdakwah. Kelakuan nenek moyang Tuhannya Kristen dan orang Yahudi, anak bayi yang masih bisa. Kalian kebayang nggak penis dimasukkan ke vagina usia 3 tahun? Nggak mendesah dia. Nggak ada tuh nggak ada. Kebayang nggak? Bahkan Burita Wahyu mengakui Yahudi itu mengizinkan memasukkan jari ke dalam lubang vagina anak usia 3 tahun lebih 1 hari loh. Ini loh. Dan ini yang kau bilang bermoral. Ini yang kau nggak bilang nggak boleh. Tidak ada, nggak, orang semua punya otak. Agama kau tidak ada aturan pernikahan. Bahkan kau bilang di agama kau kita kan punya akal. Di Eropa itu kalau bukan karena Islam semua pada berkutu. Disodok, bokong orang-orang. Jadi lucunya Kristen, mereka nggak punya standar moral. Nabi-nabi di agama mereka bejat-bejat, tapi mereka mengkritisi pernikahan Nabi Muhammad yang bahkan tidak menyakiti Sayyidah Aisyah dan bahkan tidak menyakiti orang lain. Nabi Muhammad wajar menikahi anak kecil. Kenapa? Karena dia nggak bejat kayak kau. Kalau kau jangankan anak kecil, janda usia 35 tahun aja nggak layak kau nikahi. Kenapa? Jangan-jangan kau sodok bokongnya. Kenapa? Kau birahian. Otakmu mesum. Dalam bayangan kau, ketika ada pria dewasa di dalam sebuah kamar, pasti disodok vaginanya. Pasti itu otakmu. Karena kau begitu mungkin. Karena di gereja Katolik banyak begitu kejadiannya. Makanya kau parameter otak kalian Kristen yang porno ini kalian letakkan kepada nabiku yang mulia. Nabiku otaknya nggak kotor, nggak mesum kayak kalian.
Kalian jangankan anak kecil usia 6 tahun, nenek-nenek aja mungkin kalian sikat mungkin. Nih. Karena kalian mesum. Lanjut. Tunjukkan data 8 negara perkawinan anak perempuan di bawah umur. Agamanya apa kau tengok? Nigeria, Chad, Republik Afrika, Mali, Mozambik, Burkina Faso, itu agama Kristen semuanya. 8 negara pernikahan anak di bawah umur 2015 sampai 2021. Ya, ini apa? Data nih bos. Nah kalau Kebayang kau nggak, mau Mika? merujukan, kalau kalian Kau merujukan kebayang? Nabi, kalau Kau kebayang kalian anak Kristen, kecil dinikahi? bentar dulu. Oe, bukan mendesah Oe, dia. oe, Oe, ya. oe katanya. Kalau kalian menyatakan Nabi Muhammad kami ini bejat dalam berhubungan badan, ya jumlah anaknya pasti lebih banyak daripada bininya. Itu aja logika. Bininya 11, anaknya cuma 7. Ini logika. Kalau Nabi Muhammad menganggarkan untuk perempuan itu untuk budak seksnya saja, udah banyak anaknya. Ini bininya 11, anaknya cuma 7. Oe, oe. Itu logika. Oe, oe. Kalau seandainya ya Kristen nenek moyangnya, loh, kabur dia gara-gara oe. Kebayang nggak kau tuh? Kau bayangkan lah, renung-renung kepikir-pikir gini, ha. Kalau kita bicara anak usia 8 tahun, 9 tahun, ada cerita kisah nih. Aku kemarin ke Singapura. Aku lihat anak SMP. Kalian tahu nggak kayak mama badannya? Dan dia etnisnya dari suku India dan juga Arab. Nih, ternyata ada namanya fase puber dini. Ini tahun 2026 loh. Tahun 2026 aja anak 8 tahun dan 9 tahun dia sudah puber, sudah datang bulan menstruasi. Jangan kau bilang sama kayak anak kau. Anak kau tepos, dadanya kecil, kau samakan dengan anak-anak orang Arab, anak-anak orang India. Anak orang Arab, anak orang India usia 9-10 tahun udah kayak mama-mama. Nih, puberitas adalah masa ketika anak mengalami perubahan hormon di dalam tubuh. Ini ada namanya puberitas dini. Ya, ini namanya puberitas dini. Puberitas ketika anak nih namanya nih. Nih, kalau anak usia 3 tahun nggak ada namanya puber. Kau kebayang itu anak usia tahun itu, ha? Oe, Memang nggak kebayang. Ripa, memang siapa umur 3 Kau tahun? pula. Sih, di bawah kau. Ripka, nenek moyang tuan kau. Nenek moyang tuan kau Ripka. mengawini anak usia 3 Nenek tahun, moyang Ripka. kau. Nah, kalau nenek moyang Tuhan kau nggak ngawininya bocil, nggak ada Tuhan kau. Iya. Ripka, nenek moyang Ripka. Tuhan kau dikawini umur 3 tahun. Oe. Bukan kalau orang-orang di ewe mendesah, ini nenek moyang Tuhan kau. Oe. Ngeri itu. Bayang nggak kalian tuh dipuaskan hawa nafsunya, ha? Usia 37. Ngeri loh. Itu baru nggak bisa kubayangkan. Kalau anak usia 8 tahun orang Arab, ya banyak yang besar-besar badannya, udah banyak yang nikah. Temanku Umur, dulu bayangkan. ada temen. Temenku Bayangkan dulu, Uni, bayangkan Uni, ya. Anak umur 3 tahun di oe sama orang dewasa nyampe jakun kali itu. Iya ya, tembus sampai mulut ya.